Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan penyaluran bansos ya. Ini ada informasi yang sangat penting yang perlu saya sampaikan ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos ya. Nah oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Ini ada kabar baik ya untuk KPM yang sekarang berada di desil 1 sampai 4 ya. Ini ada informasi terkait perubahan kriteria desil untuk BPNT ya. Ini khusus untuk BPNT dulu ya. Aturan baru mulai tahap 1 tahun 2026, penerima BPNT bantuan pangan non tunai atau program sembako dibatasi hanya untuk masyarakat yang berada di desil 1 hingga desil 4 ya. Karena yang kemarin itu kalau desilnya 5 itu masih bisa dapat sembako. Tetapi sekarang itu yang berada di desil 5 bansosnya itu dialokasikan untuk KPM yang berada di desil 1 sampai 4 ya. Jadi ini kabar baik banget. Jadi yang berada di desil 1 sampai 4 ini ada kemungkinan besar peluangnya lebih banyak lah untuk mendapatkan BPNT ya. Terus perbandingan ya. Sebelumnya pada tahun 2025 penerima BPNT masih mencangkup masyarakat hingga desil 5 ya. Dampaknya KPM yang berada di desil 5 dipastikan tidak akan menerima bantuan BPNT lagi pada tahun 2026. Jadi untuk tahun sekarang ini ya, ini informasi resmi untuk KPM yang sekarang berada di desil 5 ada kemungkinan sudah tidak cair lagi untuk BPNT-nya karena bansosnya itu dialokasikan untuk KPM yang berada di desil 1 sampai 4 ya. Nah, terus informasi yang berikutnya ya. Ini terkait status penerima PKH ya. Untuk program Keluarga Harapan PKH, kriteria tetap sama dengan tahun sebelumnya, yaitu diperuntukkan bagi masyarakat di desil 1 hingga desil 4. Jadi untuk PKH-nya tidak ada perubahan, ini cuma BPNT-nya saja yang ada perubahan. Yang tadinya 1 sampai desil 1 sampai 5, tapi untuk sekarang ini di pembaruan yang sekarang itu cuma desil 1 sampai 4. Jadi ini ada kemungkinan besar ya, yang berada di desil 1 sampai 4 itu berpeluang untuk mendapat BPNT ya. Kuota nasional, kuota penerima PKH tetap di angka 10 juta KPM ya. Sedangkan kuota BPNT adalah 18,2 juta KPM. Jadi ini masih ya kurang lebih sama dengan tahun yang kemarin ya. Dan berikutnya ini prioritas dan pengalihan data ini juga penting untuk saya sampaikan. Pemerintah memprioritaskan masyarakat di desil paling rendah, desil 1, 2, dan 3, karena jumlah masyarakat di desil 1 sampai 4 melebihi kuota nasional yang tersedia. Jadi yang di desil 1 sampai 3 ya, itu akan diprioritaskan lagi sama pemerintah ya. Karena kuotanya kalau desil 1 sampai 4 itu sudah melebihi kuota nasional yang tersedia ya. Akibat perubahan aturan ini terdapat pengalihan data penerima dalam jumlah yang sangat besar. PKH sekitar 696.920 KPM ya, dialihkan karena berada di luar kriteria desil terbaru. Sedangkan untuk BPNT, sekitar 1.735.032 KPM ya, dialihkan atau tidak lagi menerima bantuan. Ini sayang banget ya, karena dibatasi yang tadinya dari desil 1 sampai 5, untuk BPNT-nya ini di-cut, yang tadinya desil 5 itu masih dapat, tetapi di-cut, terus dipindah ke KPM yang berada di desil 1 sampai 4 ya, untuk BPNT-nya. Dan berikutnya mekanisme usulan baru, ini juga penting. Bagi masyarakat kurang mampu yang belum pernah mendapatkan bantuan, pemerintah tetap membuka peluang melalui, ini yang pertama, usulan lewat desa atau kelurahan atau dinas sosial setempat ya. Jadi tidak usah khawatir yang sekarang masih bingung ya. Ini cara mendapatkan bansos ini gimana? Kok tetangga saya sudah pada dapat ya kan? Padahal saya termasuk ke dalam kriteria rentan miskin atau miskin ya kan? Atau lansia atau ada keluarga yapi ya, yatim piatu. Itu gimana caranya? Itu bisa mengusulkan lewat kantor desa atau kelurahan setempat ya. Nanti kalau ditanya mau ngapain, tinggal bilang saja mau mengajukan bansos ya. Mau ngajuin bansos. Nanti sama petugas yang ada di kantor desa juga diurusin. Jadi kalian tidak perlu ngapa-ngapain ya, tinggal datang saja ke kantor desa, terus bilang mau ngusulin bansos ya, atau mau ngajuin bansos kayak gitu loh ya. Terus berikutnya pendaftaran mandiri melalui aplikasi cek bansos di Play Store atau App Store itu juga bisa ya.
Dan mungkin banyak yang khawatir nanti pas ngisi formulir sendiri itu takutnya salah kayak gitu kan ya. Tapi tidak perlu khawatir karena bahasa yang digunakan untuk aplikasi cek bansos itu bisa dibilang ya sangat sederhana. Jadi buat para orang tua, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin kurang lancar bahasa Indonesianya, saya rasa tidak terlalu tidak terlalu sulit lah karena bahasa yang digunakan itu sudah mudah untuk dipahami karena bahasanya itu sederhana ya. Jadi silakan saja mendaftarkan melalui cek bansos juga bisa ya, aplikasi cek bansos di Play Store atau App Store. Atau kalau yang mau lebih mudah lagi itu tinggal datang ke kantor desa atau kelurahan setempat ya. Nanti sama petugas yang ada di sana itu diurusin ya. Nah, terus berikutnya ini ada informasi tambahan ya terkait graduasi dan daftar tunggu. Ini juga penting banget. Untuk saat ini sedang diupayakan proses graduasi ya, pengeluaran dari kepesertaan bagi KPM yang sudah menerima bantuan lebih dari 5 tahun atau melalui sistem otomatis graduasi by system. Jadi yang sekarang itu sudah mencapai 5 tahun ya, sudah 5 tahun lebih mungkin dapat bansos, ada kemungkinan besar bansosnya akan berhenti secara otomatis ya, atau bisa juga melalui graduasi mandiri. Mungkin ada yang tidak melakukan graduasi mandiri, tetapi tiba-tiba berhenti sendiri bansosnya, itu memang dilakukan oleh sistem secara otomatis ya, itu sudah by system lah ya. Jadi seperti itu. Meskipun banyak data baru yang berhasil melakukan pembukaan rekening kolektif (recall), statusnya belum final menjadi penerima karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan kuota daerah dan nasional. Jadi yang sudah berhasil cek rekening pun itu ada kemungkinan besar belum tentu menjadi penerima ya. Jadi masih masuk ke dalam daftar antri. Itu yang perlu dicatat. Jadi bukan mentang-mentang sudah dapat sudah berhasil buka rekening terus sudah dipastikan dapat kayak gitu kan ya. Itu belum, karena masih dalam tahap antrian ya. Jadi harap bersabar saja karena di setiap tempat itu pencairannya berbeda-beda. Ada mungkin yang sedikit lebih cepat ya, dan ada pula yang sedikit lebih lambat. Ini tergantung kesiapan data dari pemerintah atau kesiapan data dari daerah tersebut ya. Nah, jadi tugas saya untuk hari ini sudah selesai. Apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua ya. Ini yang pertama, yang perlu diingat, ini ada perubahan kriteria desil untuk BPNT ya. Ini sudah saya sampaikan. Yang tadinya desil 1 sampai 5 bisa dapat, tetapi untuk sekarang di tahun 2026 itu yang diprioritaskan untuk desil 1 sampai 4 saja. Terus mengenai status PKH juga sudah saya sampaikan ya. Ternyata untuk PKH itu masih sama dengan tahun yang kemarin, tidak ada perubahan ya. Masih memprioritaskan desil 1 sampai desil 4. Dan berikutnya ya, terkait prioritas dan pengalian data ini juga sudah saya sampaikan ya. Terkait pemerintah itu memprioritaskan KPM yang berada di desil 1, 2, sama 3, karena kalau desil 1 sampai 4 itu sudah melebihi kuota nasional ya. Dan berikutnya ini mekanisme usulan baru juga sudah saya sampaikan juga ya. Bagi KPM yang sekarang masih belum terdaftar, itu juga mudah cara daftarnya. Bisa melalui aplikasi cek bansos maupun langsung datang ke kantor desa atau kelurahan setempat ya. Nanti tinggal bilang saja sama perangkat desanya, kalau ditanya mau ngapain ya, mau daftar bansos lah atau mau mengajukan bansos lah ya, itu bebas lah ya. Dan yang terakhir ini terkait graduasi dan daftar tunggu. Itu sudah saya sampaikan semua. Dan saya juga punya saran buat teman-teman, ketika ingin mengajukan bansos, pastikan datanya itu sudah sinkron atau sudah mutakhir ya. Dalam arti KTP sama KK-nya itu tidak ada kesalahan penulisan baik nama, tempat, sama tanggal lahir. Karena kalau ada kesalahan penulisan nama, itu saya rasa akan sangat berdampak kepada pencairan bansos. Jadi silakan disinkronkan dulu, disamakan dulu dengan data yang ada di Dukcapil ya. Supaya nanti pas datanya diinput itu valid ya. Karena banyak juga mungkin datanya tidak valid dikarenakan tidak sinkron ya. Jadi seperti itu. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.